lupa di like, lalu di subscribe. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum membahas tentang materi, perkenalkan kami dari Stikers Payunagro Aceh Darussalam, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, semester 1. Di sini kami dari kelompok 3, adapun saya sendiri yaitu Nagita Agustina dan rekan-rekan saya Putri Anggriani, Sylvia Juliska Intan, dan Mahtuah Miko, serta dosen pembimbing kami, Ibu Maida Rindi, MPD. Nah, teman-teman, di sini materi yang akan dibahas yaitu sistem periodik unsur dan alasan periodisasi unsur. Ada poin utama yaitu perhitungan elektron valensi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Perhitungan elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terdapat di kulit terluar suatu atom. Elektron yang terdapat di kulit terluar atom disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi dapat menunjukkan golongan dari suatu atom. Nah, seperti contoh pada gambar ya. Lalu kita lanjut karakteristik. Kunci dari elektron valensi adalah yang pertama, unsur golongan utama. Elektron valensi hanya ada di kulit elektron terluar. Kedua, elektron valensi dapat ada di kulit bagian dalam logam transisi. Nah, yang ketiga, sebuah atom yang terdiri dari kulit elektron valensi tertutup biasanya akan bersifat inert secara kimia. Dan keempat, elektron valensi dapat menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Nah, yang terakhir itu, elektron valensi juga menentukan konduktivitas listrik suatu elemen. Tergantung pada sifat ini, elemen dapat berupa logam, bukan logam, atau metaloid. Nah, lalu kita akan lanjut yang ketiga, yaitu pengertian tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor-nomor atom yang dimilikinya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi jumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Tabel periodik terbagi dalam 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F dalam satu periode atau baris. Di bagian kiri menunjukkan sifat logam, sedangkan bagian kanan untuk menunjukkan sifat non-logam. Nah, ini contoh tabel periodik. Lalu kita akan melanjutkan apa yang terdapat pada tabel periodik. Nah, ini terdapat penjelasan mengenai tabel periodik kimia, istilah pada tabel periodik yang perlu diketahui agar bisa memahami unsur kimia serta artinya berikut ini. Yang pertama yaitu periode. Periode adalah bagian baris horizontal pada tabel dengan tren horizontal yang lebih signifikan dibandingkan tren vertikal karena sulit dipahami. Nah, yang kedua itu golongan. Golongan pada tabel unsur kimia biasanya disebutkan juga dengan istilah family, yang berarti bagian pada tabel periodik yang berbentuk kolom vertikal dengan tren periodik, bukan menggunakan golongan periode dan blok tertentu. Nah, lalu yang ketiga itu blok S adalah dua unsur dari dua golongan, yaitu logam alkali dan alkali tanah pada susunannya. Blok S juga berisi unsur tambahan dengan hidrogen dan helium. Lalu kita lagi ke blok P. Blok P pada tabel unsur kimia terdiri dari 6 golongan, yaitu 13 golongan sampai 18 sesuai dengan ketentuan IUPAC, yaitu IUPAC mulai dari 3A hingga 8A sesuai dengan penamaan Amerika. Nah, lalu kita lanjut lagi, yaitu berikut ini penjelasan golongan dari periode. Yang pertama itu tentang golongan.
Golongan adalah kolom tegak pada tabel. Unsur-unsur di satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan memiliki sifat kimia yang serupa. Lalu kita lanjutkan kedua, itu periode. Periode adalah baris mendatar pada tabel. Unsur-unsur di satu periode memiliki jumlah kulit yang sama untuk menyimpan elektron. Cara menentukan di mana unsur terletak dalam tabel periodik adalah dengan melihat konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Lalu kita lanjut ke sebelahnya. Jari-jari atom dalam satu golongan dan satu periode. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom ke elektron terluar. Dalam satu periode, jari-jari atom memiliki kecenderungan untuk memiliki nilai yang semakin kecil dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, memiliki kecenderungan memiliki nilai yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan jumlah elektron yang mempengaruhi pada jumlah lintasan atau kulit elektron dan jumlah proton yang berkaitan dengan daya tarik menarik antara elektron dan inti. Lalu kita lanjut ke sebelahnya. Nah, yaitu potensial ionisasi dalam satu golongan dan satu periode. Penjelasannya, dalam satu periode dengan naiknya nomor atom, jari-jari atom makin kecil sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Sehingga untuk melepaskan elektron dalam atomnya dibutuhkan energi yang cukup besar. Penjelasan kedua yaitu B. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari atom makin besar sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Untuk melepaskan elektron dalam atomnya dibutuhkan energi yang kecil. Lalu kita akan lanjut ke setelahnya. Elektronegativitas dalam satu golongan dan satu periode. Penjelasannya yaitu elektron negativitas atau sering disebut keelektronegatifan merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam menentukan ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka elektronegatifan cenderung semakin berkurang. Lalu lanjut lagi, yaitu dalam suatu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung semakin bertambah. Lalu next kita akan ke sebelahnya. Nah, ada soal. Yang pertama, soalnya itu apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Nah, jawabannya yang kita tunggu-tunggu. Jawaban yang pertama, jari-jari atom adalah jarak dari pusat atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Lalu jawaban yang kedua, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, soal sudah, jawaban dan yang lainnya sudah.